وعلى المريد أن يجتهد في حفظ قلبه من الوساوس والآفات والخواطر الردية، وليقم على باب قلبه حاجبا من المراقبة يمنعها من الدخول إليه، فإنها إن دخلته أفسدته، ويعسر بعد ذلك إخراجها منه. Faslun, fasal. Wa 'alal muridi, dan wajib atas seorang murid, ayyajtahida, bahwa ia bersungguh-sungguh fi hifzi qalbihi, dalam menjaga hatinya, minal wasawisi, daripada was-was, wal afati, dan penyakit-penyakit, wal khawatirir radiyah, dan lintasan-lintasan hati yang jahat atau yang buruk. Ini tugas murid, tugas seorang murid yang salik menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wajib bersungguh-sungguh menjaga hatinya. Pertama, daripada was-was. Was-was itu gangguan syaitan yang ada di dalam hati anak Adam atau manusia. Kadang-kadang was-was itu datangnya dalam ibadah, dan kadang-kadang datang dalam i'tiqad atau keyakinan, dan itu berbahaya. Was-was itu dari syaitan. Makanya di dalam Al-Quran kita disuruh berlindung daripada was-was. Was-was siapa? Syaitan. Was-was jin, was-was manusia. Di dalam surah An-Nas disebutkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Karena waswas itu berbahaya, apalagi kalau waswas itu di dalam akidah kita. Ketika kita sedang duduk, tiba-tiba terlintas di hati was-was. Emang Allah Ta'ala itu bujuran adalah? Kenapa kada kelihatan? Nah, ini bahaya nih, hati-hati. Was-was itu setan itu. Gara-gara was-was yang ada di hati orang semacam ini, dia bisa-bisa keluar dari Islam. Bahaya, hati-hati. Apalagi dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Na'udzubillah. Kadangkala muncul bayangan-bayangan di dalam hati menggambarkan tentang bentuk tubuh Allah misalnya. Jangan-jangan Allah itu badannya tinggi, ya kepalanya bulat, tangan dan kakinya panjang-panjang. Hati-hati, itu was-was syaitan. Buang dari dalam hati kita. Ini was-was dalam i'tiqad, dan itu pasti akan datang nanti sebagai ujian bagi seorang murid yang salik menempuh jalan menuju Allah. Makanya kita perlu dengan bimbingan seorang guru. Kalau tidak guru yang membimbing, bahaya. Bisa-bisa jadi kafir, murtad, zindiq, wal'iyadzubillah. Makanya harus ada guru yang menuntun. Ada kalanya was-was itu di dalam ibadah, ketika akan melakukan ibadah seperti bertaharah, bersuci, wudu misalnya. Dari saking was-wasnya wudu, itu setengah jam dia wudu, setengah drum air habis. Nah itu sampai merah mukanya. Na'udzubillah, syaitan itu di dalam hatinya. Rasa kada pas ulun maandak niat. Nah ini syaitan itu. Kalau tidak punya guru pembimbing, seumur hidup kamu akan terus begitu.
Itulah kita memerlukan guru. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Andai kata bukan karena guru pembimbing, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Hati-hati itu. Inilah was-was. Pelihara hati kita daripada itu. Ada amalan dari Sayyidina Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, apabila seorang di antara kamu merasa ada was-was di dalam hatinya, was-was di dalam dadanya, baik itu was-was ketika akan beribadah ataupun was-was yang mengganggu i'tiqad, keyakinan hati, maka kata beliau, letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Kemudian kamu baca Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al 7 kali. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Itu diulang-ulangi 7 kali. Lalu kemudian setelah sempurna 7 kali, kita lanjutkan dengan membaca ayat Iyyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Iyyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Sekali aja. Itu was-was yang ada di dalam dada dan hati kita akan hilang insyaallah. Bisa nggak kita ketemu amalan seperti ini kalau tidak berguru? Nggak tahu kita. Guru itu menjelaskan tentang bahayanya was-was dan juga menjelaskan obatnya apa. Itu kalau kita punya guru. Kalau nggak punya guru, berjalan serampangan, asal-asalan, mana mungkin bisa sampai kepada Allah. Mau sampai ke Jakarta aja kalau asal-asalan nggak nyampe, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ke Jakarta tapi belum pernah ke sana, lalu hanya bermodal nekat berjalan ke sana, hanya bermodal nekat asal-asalan, tidak mau bertanya, tidak ada yang menuntun, dijamin nyasar, gak mungkin sampai. Itu Jakarta, makhluk menuju makhluk, bisa nggak sampai kalau sembarangan. Apalagi makhluk menuju Tuhannya tanpa ada guru yang menuntun dan membimbing, tidak akan pernah sampai. Bahaya, sesat kamu. Ujung-ujungnya akhirnya mengaku Tuhan. Sakalnya Tuhan tuh ya kita nih, sudah lah diri kita nih. Ini gara-gara tidak punya pembimbing. Gak bisa kita berjalan sendirian. Waktu bayi aja belajar berjalan dengan kaki diajari oleh orang tua, diajari berdiri, diajari langlingkang langlingkung. Ingat gak? Ya pasti kada ingat pian. Tapi orang tua pian ingat. Itu berjalan dengan kaki, mesti harus diajari. Itu bersifat fisik. Bagaimana kalau berjalan dengan hati yang bersifat metafisika, tidak kelihatan oleh mata? Itu lebih memerlukan kepada guru yang menuntun dan membimbing kita. Begitu. Gak bisa kamu sampai kepada Allah kalau tidak punya guru. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Gak akan sampai. Jadi begitu, harus ada guru yang membimbing kita biar memberitahukan tentang was-was syaitan. Bisa mempengaruhi ibadah, bahkan bisa mempengaruhi akidah, i'tiqad. Bahaya. Jadi kata Abul Hasan Asy-Syadzili sebagai guru murabbi mengajarkan kepada muridnya obat untuk menghilangkan was-was di dalam hati. Berkat hadir ke majelis malam Jumat dapat faidah ilmu seperti ini. Subhanal Malikil Quddusil Khallaq. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al 7 kali, tangan diletakkan ke atas dada, dibaca 7 kali. Lalu ditutup dengan ayat Iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Amalkan itu.
Amalkan, insya Allah aman daripada was-was. Dan memelihara hati daripada afat, penyakit-penyakitnya. Banyak penyakit hati itu. Sombong, dengki, iri, dendam. Ada maksud jahat di dalam hati kepada saudaranya seagama dan lain-lain. Wal khawatirir radiyah, dan memeliharanya daripada lintasan-lintasan hati yang buruk. Suudzon, prasangka buruk, lintasan hati yang tidak baik. Pelihara hati kita daripada itu. Suudzon dengan takdirnya Allah. Kenapa ya saya sudah susah payah beribadah tapi tetap saja miskin? Jangan-jangan Allah tidak tahu sama saya. Jangan-jangan Allah nggak dengar doa saya. Na'udzubillah. Kamu nggak percaya, nggak yakin bahwa yang Allah takdirkan untukmu itulah yang terbaik. Siapa tahu kalau kamu dijadikan kaya oleh Allah, kamu nggak ibadah lagi. Kamu jadi makhluk yang lalai, berpoya-poya. Sehingga yang terbaik bagimu adalah hidup seadanya. Pasrahkan kepada Allah, terus istiqamah ibadah dan berdoa. Allah lebih tahu yang aslah bagi kita sebagai hambanya, yang terbaik. Jadi Allah lebih tahu yang terbaik. Jangan protes dengan takdirnya Allah. Itu termasuk khawatir radiyah, lintasan-lintasan hati yang buruk. Buang, pelihara hati kita, jaga, jangan sampai ini semua virus masuk ke dalamnya. Wal yuqim, dan hendaknya ia menegakkan ala babi qalbih, di atas pintu hatinya, hajiban, dinding penghalang, tabir penutup. Tegakkan di dalam pintu hatimu. Hati ini ada pintunya, kamu dindingi pintu itu. Kamu kasih tabir penghalang, hijab. Hajiban minal muraqabati. Apa sih hijabnya, penghalangnya, hajibnya itu apa? Minal muraqabah, daripada muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Gerak-gerik kita ini selalu diawasi oleh Allah. Itu muraqabah namanya. Kalau kita rajin dan membiasakan muraqabah, insya Allah was-was itu tidak akan masuk ke dalam hati. Penyakit-penyakit itu tidak akan masuk ke dalam hati. Begitu juga lintasan-lintasan yang jelek, yang buruk, yang jahat tadi tidak akan masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena hati kamu ada penghalangnya. Di dalam hati kamu ada tabir penutupnya, sehingga dikanter, difilter oleh tabir penutup tadi. Tidak sembarang masuk ke dalam hatimu. Enak kalau sudah kita punya tabir tadi. Ternyata tabirnya mudah. Apa? Muraqabah. Itu aja. Selalu merasa diawasi Allah. Selalu merasa Allah itu memperhatikan gerak-gerik dan tindak tanduk kita. Amalkan itu. Para salaf soleh terdahulu mengajari kita untuk membiasakan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu qaribun minni. Ini adalah anjuran para salaf ulama kita terdahulu agar kita terbiasa dan merasa diawasi oleh Allah. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku. Allahu naziri, Allah memandangiku. Allahu qaribun minni, Allah dekat dariku. Ini amalan
dibaca sambil diresapi. Latihan riyadhah. Hidup tuh harus ada riyadhahnya, supaya kita terbiasa selalu merasa bersama Allah. Kalau sudah seperti itu, kita punya dinding di dalam hati yang menghalangi kemasukan was-was, kemasukan penyakit, dan kemasukan lintasan-lintasan yang jahat tadi. Aman hati kita. Itu dindingnya. Selalu merasa diawasi Allah, muraqabah. Amalkan itu. Biasakan seperti itu. Ketika kita sedang di perjalanan, orang kalau sering mengamalkan itu, dia tidak pernah merasa sendirian. Buktikan aja. Kalau orang sudah tidak merasa sendirian, dia tidak akan kesepian, karena Allah selalu ada bersamanya. Sampai-sampai ketika Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami mengomentari sebuah riwayat yang berbunyi al-musafiru syaitan, orang yang musafir sendirian itu tidak aman dari syaitan. Bisa-bisa dia mampir ke tempat-tempat yang dilarang karena dia merasa sendirian, tidak ada juga yang tahu. Makanya makruh kalau pergi sendirian. Wal musafirani syaitanani, dan dua orang yang sedang bepergian masih tidak aman daripada dua syaitan. Yang satu bawa syaitan, yang satunya juga bawa syaitan. Kalau cuma pergi berduaan sama teman ke tempat jauh, masih belum aman dari syaitan. Masih ada peluang untuk berbuat maksiat karena sepakat. Iya. Kita mampir ke sini dulu yuk. Di situ wanitanya cantik, macam-macam. Cuma berdua soalnya. Wassalasatu rakbun, dan 3 orang baru dikatakan rakbun, musafir beneran ini. Nah ini 3 orang. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan, kalau sendirian hukumnya makruh, berdua pun masih makruh, bertiga baru tidak makruh karena aman daripada syaitan. 1 orang ingin bermaksiat, ada 2 temannya yang tidak sependapat. Jangan, nggak boleh. Maka ujar guru itu haram. Maka kita setiap malam Jumat hadir ke majelis, ujar Habib itu dilarang. Misalnya, gila ya bujur jua. Atau 2 orang sepakat hendak berbuat yang tidak baik, yang ketiga yang melarang. Jangan. Oh, ada apa-apa juga kadang makin naik kamu padahal non bini kamu gina. Kadang ini ya, aja ya. Kan ku tahun umahnya si Anang nih kan, awas si kamu gina. Ku gambar, ku kirim gina gambarnya. Oh, jangan kada jadi kan gitu. 3 orang soalnya. Aman. Jadi 1 orang musafir makruh, 2 orang masih makruh, 3 orang baru aman. Kalau ke tempat jauh ya. Illa, ada pengecualian kata Syekh Ahmad Ibn Hajar. Illa man istanasa bi rabbih, kecuali orang yang merasa tenang dengan Tuhannya, maka kemana tempat dia pergi walaupun sendirian tidak makruh. Karena orang yang selalu merasa dengan Tuhannya tidak mungkin akan berbuat maksiat, Allah melihatnya. Bisa nggak kamu seperti itu? Sendirian berjalan kemanapun tempatnya, sejauh apapun jaraknya, tidak makruh kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami bagi orang yang hatinya musta'nis Rabbih, merasa nyaman, tenang dengan Tuhannya. Allah jadi temannya. Man kana ma'allahi kana Allahu ma'ah. Barang siapa bersama Allah, Allah akan bersamanya. Ente mau ke Amerika, mau ke Australia, mau ke tempat yang haram sekalipun, kalau Allah bersama kamu dan kamu merasa bersama Allah, kamu tidak akan pernah terpengaruh, karena kamu jadi lautan.
yang tidak akan pernah bisa menjadi asin ketika ditumpahkan garam, tidak akan bertambah asin, dan tidak akan berubah menjadi manis apabila ditumpahkan air gula, dan tidak akan berubah menjadi asam apabila ditumpahkan cuka ke dalamnya. Lautan, jadi lautan, dan tidak akan bertambah biru apabila dikasih pewarna karena sudah biru duluan. Lautan. Jadi kalau orang sudah selalu bersama Allah, hatinya jadi samudra. Ke tempat manapun diletakkan dia tidak terpengaruh. Justru orang lain yang terpengaruh dengan dia. Ketika dia ada di tempat maksiat, orang-orang yang bermaksiat berubah menjadi taat. Aina nazal nafa, di mana ia turun, mampir dan singgah akan menyebar kemanfaatan di sana. Samudra lautannya, karena hatinya bersama Allah. Jadi kalau mau dakwah itu hatimu perbaiki dulu. Bisa nggak selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau hati kamu bersama dengan Allah, belum ngomong baru duduk orang sudah terpengaruh dengan kamu. Apalagi kalau sudah bicara. Nah ini muraqabah itu dapat membentengi hati kita. Hajiban minal muraqabah, jadi hendaknya dia tegakkan ala wal yuqim ala babi qalbi, hendaknya dia tegakkan di atas pintu hatinya hajiban, tabir penghalang, dinding penghalang, minal muraqabah, daripada muraqabah tadi. Selalu merasa diawasi Allah. Yamna'uha, yang mana dinding penghalang tadi, yamna'uha, mencegahnya. Mencegahnya apa? Wasawis, was-was tadi, wal afat, penyakit-penyakit tadi, wal khawatirir radiyah, dan lintasan-lintasan hati yang buruk tadi. Itu akan dicegah olehnya. Oleh siapa? Hajib tadi. Hajib penghalang tadi. Apa hajib penghalang tadi? Muraqabah. Selalu merasa diawasi Allah. Jadi yamna'u di situ fa'ilnya dhamir huwa, kembali ke kalimat hajiban. Kemudian yamna'uha, haknya itu dhamirnya kembali kepada wasawis, afa, dan khawatir ar-radiyah. Jadi hajiban, penghalang yang ada di dalam pintu hati kita ini dapat mencegah penyakit-penyakit dan was-was serta lintasan-lintasan yang buruk di dalam hati. Itu dicegah olehnya, oleh hajib tadi, minad dukhul, daripada masuk ilaihi, kepadanya, kepada hati. Akan tercegah, terhalang untuk masuk ke dalam hati. Fa innaha, karena sesungguhnya dia was-was, penyakit-penyakit hati dan lintasan-lintasan yang buruk itu, indah khalathu, apabila ia memasukinya, yakni memasuki hati, afsadathu, akan merusaknya, rusak hati kita. Kalau hati sudah rusak, rusak pula perbuatan kita. Karena perbuatan baik atau buruknya itu tergantung dengan segumpal daging yang ada di tubuh. Apa itu segumpal daging? Hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingat. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan apabila ia rusak, rusaklah pula seluruh jasad. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Jadi begitu. Wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu, dan sulit setelah ikhrajuha minhu, mengeluarkannya darinya, dari hati. Artinya sulit ba'da dzalik, setelah itu, setelah masuk. Kalau sudah masuk ke dalam hati, was-was syaitan tadi, penyakit-penyakit tadi, lintasan-lintasan buruk tadi masuk ke dalam hati, sulit setelah itu ikhrajuha, mengeluarkannya, minhu, darinya hati.
ikhrajuha ikhrajul afat wasawi ya tadi itu sulit mengeluarkannya minhu darinya dari hati kita ya. Makanya ada slogan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul itu. Kamu kira slogan itu hanya untuk penyakit jasmani? Enggak. Itu juga berlaku kepada penyakit-penyakit rohani, bahkan lebih lagi daripada penyakit jasmani. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Supaya kamu tetap hidup sehat, cegah sebab-sebab penyakit. Supaya hati kamu tetap bersih, menjadi wadah ma'rifah, menjadi wadah asrar dari Allah, menjadi wadah mahabbah lillah wa li rasulih. Bersihkan hati kamu, hindarkan sebab-sebab penyakit yang akan masuk ke dalamnya. Kenapa mencegah itu lebih baik daripada mengobati? Karena kalau sudah sakit, sembuhnya tuh lambat. Ya, penyakit tuh datangnya cepat dan sembuhnya lambat. Itu sudah sunnatullah begitu. Kenapa kamu enggak datang ke majelis malam tadi? Ulun mules ke perut 5 hari hanya sembuh. Subhanallah. Gara-gara kebanyakan makan undang. Makan undang, iya, rupanya nggak kuat perutnya. Makan undangnya cuma sekali, sakitnya 5 hari. Kalau sudah sakit sulit, iya. Makanya cegah penyakit sebelum menimpa kamu. Kalau menimpa kamu, sembuhnya lambat, lambat sembuhnya. Hah? Kenapa tangan kamu korengan, gatel, alergi? Kenapa? Makan ayam ras. Makan ayam rasnya baru kemarin, hampir di warung, nggak ada lauk lain kecuali ayam goreng ras. Karena dia alergi, sekali aja makan ayam ras sebulan nggak ada ampe-ampe gatalannya. Penyakit begitu. Makanya kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu, dan sulit setelah itu, setelah masuk penyakit-penyakit hati tadi ke dalamnya, sulit ikhrajuha, mengeluarkannya penyakit-penyakit tadi minhu, darinya hati kita itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah lindungi hati kita daripada waswas syaitan, lindungi hati kita daripada penyakit-penyakit, lindungi hati kita daripada lintasan-lintasan yang buruk dan tidak baik, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan di dalam hati kita yang ada hanya khawatir rahmaniyah, al-khawatir al-malakiyah, ar-rabbaniyah, insyaallah. Amin Allahumma amin. Wal yubaligh fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nadari rabbih minal mail ila syahawati dunya. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Sudah masuk Isya ya? Sudah ya? Al-Fatihah bil-Jabul Zamakul Usul wa Ma'mul Insyaallah Batinan Jami'ah Syamilat Khairat Dunia wal Akhirah. Belum ya? Belum masuk. Nah, kalau belum masuk bisa kalau mau ada yang ditanyakan. Iya, mengisi waktu. Soalnya kalau kita lanjutkan ini panjang lagi nanti. Habis Isya ada acara nih, haulan Paman Junai rahimahullahu taala. Beliau Masya Allah termasuk orang yang sangat besar jasanya di dalam majelis kita setiap malam Jumat. Paman Junai bin Murahan Sidin mulai dari sejak majelis dibuka selalu aktif sampai menabung kisan nukar mobil supaya kau menjemput ulun. Kada merental lagi. Dulu santri merental, mana santrinya nih? Iya. Akhirnya kasihan Paman Junai, daripada merental baik kita nukar motor seorang di sini.
Akhirnya kita tukar motornya, dan sampai saat ini alhamdulillah masih dipakai, dan Sidin tetap mendapatkan pahala amal jariahnya sampai wayah ini juga. Dikubur nyaman santai. Ini karpet yang kita duduki, Sidin yang menukarnya nih. Subhanallah. Insyaallah awal yang kedua ya malam ini. Begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Orang yang beramal kebaikan walau sekecil atom, dia pasti melihat balasannya. Apalagi besar ini, enggak kecil. Sekecil atom tuh enggak kelihatan oleh mata kalau sepintas lalu. Pakai cahaya baru kelihatan. Tahu atom enggak? Itu yang biasa terbang-terbang itu. Kalau kita waktu pagi matahari bersinar, kebetulan kena kamar kita, coba bantal dipukul, akan kelihatan putih-putih terbang. Nah itu tuh atom itu. Kalau mataharinya nggak ada, nggak kelihatan itu. Sekecil itu amal perbuatan baik akan kita saksikan nanti pahalanya, apalagi yang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal baiknya, dan Allah Ta'ala jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup ini juga bisa mengikuti seperti yang dulu Sidin lakukan, yaitu berkiprah dalam mendukung kegiatan-kegiatan majelis, berkiprah dalam mendukung kegiatan-kegiatan kebaikan. Jadilah sebagai hamba yang baik yang bisa menyebar manfaat kepada semua manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang rajin memakmurkan majelis ta'lim dan beramal soleh, ikhlas mata mengharap rahmat dan ridha darinya. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan enggak tadi? Iya. Iya. Ini tadi yang kita baca itu zikir, itu wiridan. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al. Wirid zikir itu. Iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wirid zikir itu bisa menghilangkan waswas. Muraqabah tadi itu wirid zikir itu sebenarnya amalan. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu qaribun minni. Dan zikir-zikir lainnya juga begitu. Apalagi yang diajarkan guru-guru kita kepada kita. Insyaallah nanti akan dijelaskan beliau lebih detail lagi di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan ke dalam hati kita istiqomah, selalu senantiasa selalu menuntut ilmu agama dan mengamalkannya ikhlas semata mengharap ridhonya, rahmat dan ampunannya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatil dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.